Sama apa pukul-pukulan lah gitu apa yang Cece takut itu? Rasa khawatir, takut gitu selama sama apa berantem? Nggak ada? Iya, cuma sedih doang. Coba? Oh cuman sedih, ada rasa sedih aja gitu ya. Tapi ketika Amam sama Apap sudah saling memaafkan, rasa sedihnya hilang nggak? Iya. Ya kalau di depan anak sebaiknya turunin ego, ditahan dulu, selesainya nanti berdua. Asal abis meledak ya dirapihin ledakannya. Kalau kalian saling berbeda pendapat sama pasangan, usahakan jangan saut-sautan. Ego tuh jangan dikasih makan, dia ngeluncak ntar. Cece, apa mau nanya ke Cece? Sebelumnya apa minta maaf ya sama Amam ya kalau Amam sama Apap sedang beradu argumen atau bisa dibilang bertengkar ya. Kalau kata Cece mah ya berantem. Itu di depan Cece gitu ya. Saling bernada tinggi gitu di depan Cece. Sebelumnya Amam Apap minta maaf ya nak. Tapi ada satu hal yang mau Amam Apap tanya nih. Apa sih yang Cece rasain kalau Amam sama Apap lagi adu pendapat? Kalau kata Cece mah bertengkar gitu lah, berantem. Apa sih yang Cece rasain? Sedih. Kenapa sedihnya? Sedih aja sih. Kayak gimana gitu? Apa yang Cece rasain kesedihannya? Takut gak diselesain masalah itu. Oh berlarut-larut. Oh berlarut-larut gitu, berantemnya lama gitu ya? Emang kalau berlarut-larut lama berantemnya itu menyebabkan apa sih sehingga Cece bisa takut gitu? Maksudnya apa yang Cece takutin gitu? Kalau berlarut-larut berantemnya apa yang Cece takutin yang terjadi gitu, yang akan terjadi gitu? Sama apa pukul-pukulan lah gitu apa yang Cece takut itu? Amam sama Apap jadi pukul-pukulan gitu kalau berantemnya lama gitu. Ketika Amam sama Apap nih udah berantem nih, Amam sama Apap beradu pendapat atau berantem di depan Cece ya kan ya. Terus Cece ikutan nangis gitu ya. Terus setelah itu Amam Apap saling memaafkan gitu dan saling mengakui kesalahan Amam sama Apap ketika berantem ya kan. Nah, apa sih yang Cece rasain ketika Amam sama Apap berantem terus Amam sama Apap sudah saling memaafkan gitu? Jadinya seneng. Iya, karena udah minta maaf. Terus ada nggak rasa kekhawatiran Cece kayak rasa takut lagi gitu Amam sama Apap tuh berantem gitu? Nggak ada lagi? Iya. Jadi intinya kalau Amam sama Apap tiba-tiba tanpa sengaja berantem di depan Cece, Cece pengennya Amam sama Apap saling maafan gitu ya? Iya. Saling memaafkan gitu ya? Iya. Nah udah berantem gitu. Tapi Cek kalau Amam sama Apap habis berantem, Amam sama Apap nggak saling minta maaf Cek. Boleh nggak Cek? Nggak berlarut-larut. Boleh nggak? Enggak. Kenapa Cek? Karena aku takut. Takut apa? Itu jadi ngomong gitu. Oh ngomongnya saling nada tinggi gitu? Yang pelan. Hah? Yang pelan. Ngomong pelan gimana? Nggak mau ngomong, saling nggak mau ngomong gitu. Iya. Diem-dieman. Oh jadi malah diem-dieman yang Cece khawatirkan. Cece tuh ada baper nggak sih Cece? Ada rasa khawatir, takut gitu selama Amam sama Apap berantem? Nggak ada? Iya, cuma sedih doang. Coba? Oh cuman sedih, ada rasa sedih aja gitu ya. Tapi ketika Amam sama Apap sudah saling memaafkan, rasa sedihnya hilang nggak? Iya. Hilang. Terus diganti dengan rasa apa? Senang. Seneng. Oh jadi Cece udah seneng gitu. Iya. Tapi ada ketakutan yang Cece rasain nggak sih kalau misalnya Amam sama Apap tuh berantem? Ada rasa takut? Ada. Rasa takut nggak ada. Cuman Terus kenapa ada. Cece nangis? Karena sedih aja. Sedih gitu. aja. Iya. Oh, iya. Duh, sebenarnya ini pelajaran juga ya membuat kita ya. Kita tuh kalau emang ada yang harus dibahas, dibicarakan itu berdua. Cuman waktu dan tempat kadang tidak Memungkinkan karena kan. nih anak ngintil mulu. Karena kita kan apa-apa sepaket. Pertama anak masih pada kecil. Terus kita nih apa ya, kalau berantem tuh nggak bisa yang namanya ntar dulu deh, ntar aja selesain di rumah. Iya, kalau kita harus selesaiin saat itu. Padahal ya kalau di depan anak sebaiknya turunin ego, ditahan dulu, selesainya nanti berdua gitu. Tapi kita nih tipe orang yang nggak bisa nahan
marah gitu, nggak bisa. Maunya tuh ledakin sekalian gitu, asal abis meledak ya dirapihin ledakannya gitu. Walaupun bisa dibilang kita tuh sebenarnya kalau berantem tuh bukan yang saling teriak-teriak ya. Nah, jadi kayak kita nggak saling ngadu ego ya. Jadi kayak aku tinggi apa diem, apa tinggi aku diem gitu, bukan gitu, yang saling nyaut-nyautan nggak mau kalah. Kebetulan nggak gitu sih. Cuma tetap aja namanya orang ada gesekan gitu kan, orang lain merasakan panas gitu kan. Efek dari gesekan yang kita bikin gitu. Cece jadi sedih ya kan, Ya, ketika efek ke anak tuh sedih. aura emosional keluar gitu ya kan, kita saling ngadu pendapat. Tapi emang tipe kita tuh kalau yang lagi berantem sebenarnya ya begitu, yang satu tinggi, yang satu diem. Begitu yang satu tinggi tadi udah selesai keluar dengan segala macam umpatannya, yang diem tadi keluar juga gitu. Jadi gantian ya. Tapi alhamdulillahnya kita yang nggak saling saut-sautan, bahkan ya amit-amit ya sampai pukul-pukulan gitu ya. Ya nggak mungkin. Kayaknya nggak sampai dah pukul-pukulan gitu. Ya kali. Nggak itu ya, intinya nggak baik juga lah gitu. Walaupun menyamakan persepsi gitu, jadi bertengkar gitu ya kan. Nggak baik juga di depan anak, karena ya, pelajaran juga sih Pak buat orang tua yang nonton nih ya gitu. Kalau kalian saling berbeda pendapat sama pasangan, usahakan jangan saut-sautan. Sautan. Intinya kalau emang berantem gantian dah. Punya rule dah minimal banget. Yang satu diem, biar nanti tuh keluar semua gitu loh. Iya benar. Jangan saling adu ego gitu. Kalau ngadu ego kayak gimana? Kayak ngadu angklung gitu, kenceng-kencengan tuh. Gitu, saling nggak mau nerima, saling nggak mau dengar gitu kan. Akhirnya nggak akan ketemu titik temu dan berujung pada ketidak mau menyelesaikan masalah. Iya, karena tadi ya masalahnya udah males duluan. Udah males. Saling besar-besaran ego gitu. Akhirnya tuh pikirannya kalau ada masalah, nggak usah diselesain lah gitu kan. Ngapain diselesain, setiap nyelesain juga debat kusir, nggak ada ujungnya gitu kan. Jadi jangan jadi debat kusir kalau jadi lagi berantem dalam rumah tangga itu. Tapi ya alhamdulillah ya, kita memang menerapkan perilaku itu sejak dari pacaran sih sebenarnya. Itu emang udah alamiah, naluriah ya. Ya logika aja gitu, kalau lagi salah satu lagi marah, lagi meledak-ledak, ya emang pastilah pengen meledak juga gitu. Tapi kalau bisa ditahan dulu lah, nanti dengerin dulu. Kalau nggak mau dengerin, keluarin dulu aja tuh lawan bicara kita gitu ya kan. Begitu udah keluar semua, ya kita juga meledak juga gitu. Tahan dulu. Tahan. Jadi biar sama-sama ngedengerin Pap. Soalnya kalau dua-duanya saling tinggi ego, aku yakin sih apa yang diucapin tadi tuh nggak akan kedengeran. Iya sih. Mending yang satu dengerin dulu, udah diem tahan sambil ngumpulin bahan apa yang mau kita bahas gitu kan. Jadinya ketemunya ya udah tenang gitu. Jadi ujung-ujungnya akan bisa saling memaafkan. Kalau dua-duanya terus-terusan gede-gedean ego, saling suara tinggi, saling gak mau kalah, aku yakin banget ujung-ujungnya yang ada anyep Pak. Iya. Jadi penyelesaiannya boro-boro ada kata maaf gitu kan. Jadi tidak terselesaikan masalah. Iya. Seperti itu. Menurut Cece, maaf itu penting gak sih Cece? Iya. Penting kata maaf itu ya Cece. Iya. Sini pinter. Satu lagi nih ya. Ketika kita marah gitu, kalau biasa untuk dua-duanya marah, nggak ada yang mau ngalah, aku yakin banget nggak akan bisa terucap kata maaf atau mengakui kesalahan. Itu udah yakin banget. Tapi ketika ngedenger yang satu lagi la gitu, yang satu ngedengerin, itu pasti akan timbul, oh iya ya gue begini juga, gue begitu amat ya gitu loh Pap. Jadi kayak ada rasa bersalah gitu muncul. Akhirnya timbulnya permaaf-maafan itu tadi kayak gitu. Itu sedikit tips dari kita ya Pap ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat adalah intinya jangan jangan sampai terjadi juga buat penonton-penonton kita itu kalau berantem atau beradu argumen di depan anak gitu. Ego tuh jangan dikasih makan. Dia ngeluncak ntar. Bener-bener. Thank you.